Oke, selamat bertemu kembali bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi seperti saya sampaikan kemarin video ke-6, rupanya yang kemarin itu yang ke-5, sekarang yang ke-6. Pak Iwan itu digantikan oleh Pak Winardi. Pak Winardi kalau nggak salah, ya. Jadi ada banyak sekali hal-hal yang sangat berkesan karena semua pimpinan yang pernah saya layani di Pongkor itu sampai semuanya lah itu memberikan keleluasaan ke semua karyawannya, silahkan kembangkan kemampuan kalian masing-masing tapi harus bertanggung jawab. Nah pada saat kerusuhan 98, nah ini kan rusaklah semua kantor di atas, di bawah juga rusak. Jadi sehingga kantor dia udah berantakan kantor. Saya ingin mengetahui bagaimana caranya saya dapat memberikan informasi cepat mengenai kebutuhan barang. Memang setiap seminggu sekali itu ada rapat produksi gitu ya. Saya catat semua, tapi kok rasanya kok kurang mantap gitu. Saya kepingin yang cepat, ini belum bisa cepat karena ada yang sudah diproses, ada yang belum, bahkan ada yang belum diminta. Nah ini bagaimana saya caranya? Jangan sampai saya mencari tapi tidak menyalahkan user atau orang lain. Akhirnya saya pikir saya harus jalan kaki ke bawah. Saya jalan kaki ke bawah, itu ketemu Pak Ahmad Ardianto, Pak Didi. Ngapain boy, jalan, kunaon lempang, kan aya mobil, loba di luhur. Enggak pak, saya kepingin jalan-jalan aja sambil olahraga, itu jawaban saya. Oke lah, saya ke atas ya, oke pak. Saya terus ke bawah. Saya jalan di daerah Krasing, pertama saya lihat di situ langsung semua orang udah tahu ini si boy orang pengadaan nih. Langsung saya dipanggil, woi sini, ada apa pak? Saya butuh ini. Oh, saya catat. Oke, udah saya catat semua kebutuhan di situ. Oke pak, saya mau kantor tambang pak. Oke, cepat ya, urgent ya. Siap pak, kita usahakan lah secepatnya. Oke. Nah, dengan begitu saya mengetahui kebutuhan di pabrik itu dan saya mengenal orang-orang di pabrik itu aja. Jadi ada dua tujuan, saya kepingin mengetahui kebutuhan tapi akhirnya saya dapat tambahan, saya mengenal teman-teman di situ. Saya ke kantor tambang juga begitu, langsung saya, karena mereka tahu saya orang Purwokerto, oh Pak Boy ya, iya, karena belum banyak yang kenal kan orang tambang. Saya di tambang butuh ini pak, butuh ini, saya catat semua tuh kebutuhannya. Oke, di situ juga sama, ke kantor-kantor di tambang itu saya mencoba ya say hello kalau ke ruangan-ruangan. Akhirnya pada kenal semua juga, dapat lagi teman di situ. Nah, jadi pada saat lihat mobil keluar dari dalam tambang, dari tunnel, saya tanya di kantor di situ, Pak, saya kepingin ke dalam, bagaimana caranya? Oh bisa pak, bapak harus permit dulu, ngurus ini, nanti ke apa ya, semacam pengarahan lah bagaimana cara masuk tambang. Oke pak, kemana saya harus kemana nih? Bapak kantor safety. Saya ke situ, kenal lagi dengan orang-orang safety itu kan, jadi bertambah yang teman-teman di sana. Singkat cerita, saya masuk ke dalam tambang. Dalam perjalanan ada mobil keluar dari dalam tambang, karena pada saat itu nggak ada mobil, saya jalan kaki ke dalam. Udah pakai lengkap, pakai lampu, pakai apa, main spot lamp, udah pakai masker, udah kita siapkan. Saya jalan, mobil tahu saya orang pengadaan. Pak Boy ya, iya pak. Pak, di daerah sana, tambang sana butuh barang ini. Oh saya catat. Saya lihat mobil, oh saya, namanya siapa pak? Ini. Oke.
Dari sini saya kalau ke sana ke kantor apa Pak? Di situ ada kantor namanya service shop, kalau di hotel tuh lift lah gitu. Oke Pak, saya jalan kaki, dia keluar. Kan dari mulut portal ke service shop itu kan nggak terlalu jauh. Nggak jalan kaki sampai ke sana. Oh iya, kebutuhannya banyak banget. Saya catetin semua. Itu saya kenalan, bertambah semakin banyak yang saya kenal. Dengan tambah ya udah, untuk hari ini cukup, saya rasa saya keluar. Nah, jadi pada saat itu udah saya keluar, saya jalan kaki ke area pabrik. Ke area pabrik. Wah, saya pikir ini kok banyak buku-buku di depan gudang, di depan kantor maintenance. Ini buku apa ini? Saya liatin buku-bukunya. Wah, ini penting nih, ini buku-buku semua peralatan yang ada di sini. Karena kelihatannya ini mau dibuang atau dianggap sampah, udah saya ambilin, saya kumpulin. Saya bawa ke admin kan, saya pelajari semua. Yang penting-penting, peralatan penting-penting dulu ya saya pelajari. Oke, nah besoknya jam 2 subuh itu ada mobil dari Pongkor ngejemput saya. Bapak ditunggu Pak Winardi di kantor maintenance. Sekarang udah saya pakai pakaian, saya izin ke istri saya berangkat. Betul di maintenance. Langsung Pak Winardi, Pak Boy, ya Pak, kita butuh ini, tolong dicek di mana, siapa yang punya stok ini. Oke, siapa? Itu kebetulan sudah saya rekam. Pertama, yang punya barang ini pabriknya itu ada di Amerika. Nama pabriknya Cedar Rapid. Kontak personnya ini, emailnya ini, langsung saya kirim email. Spek barang yang dibutuhkan ini, langsung dia jawab tuh hari itu juga. Jadi dari jam 3 sampai jam 6 itu saya udah order. Oke, sudah order itu dari kantor maintenance. Kata Pak Winardi, oke Boy, kita ke atas. Oke Pak. Nah, karena saya diantar pelum tadinya, pulangnya dengan beliau, dengan Pak Winardi. Pak Winardi yang nyupirin. Saya bilang, ini Pak saya supirin Pak. Nggak usah, udah duduk aja. Nah itulah beliau ya, karena akrab gitu, jadi akhirnya kita sendiri merasa tidak dianggap bawahan gitu, tapi dianggapnya ya cuman akhirnya kita sendiri yang harus mengetahui posisi kita. Nah dalam perjalanan barang itu cepat datang. Nah tiba-tiba ada satu lagi barang yang diperlukan. Ya singkat cerita gitu ya, dalam beberapa waktu tetap, Boy kita butuh manit penangkap kotoran-kotoran besi yang di crushing. Oh siap Pak, saya carikan Pak. Saya udah pegang bukunya, saya cek semua, dapat informasinya, kita order, barangnya datang persis barangnya kan. Karena suppliernya menyebutkan, oh ya ini order kami tahun dulu pada saat pembuatan pabrik itu, order kami nomor sekian. Saya cek di bukunya, oh iya sama ya, dikirim betul barangnya, tidak ada yang keliru barangnya. Jadi itu yang beliau memberikan kesempatan yang sangat luar biasa itu. Cuman ada hal yang lucu menurut saya sih, sebetulnya beliau bukan tipenya begitu, cuma mau ngetes saya kayaknya. Boy, iya Pak, kamu deket nggak dengan Pak Sinambela? Oh saya mengerti arah pembicaraan, saya mengerti. Maksudnya dia mau ngetes apakah saya akan mendekati Pak Sinambela supaya karir saya meningkat. Cuman pada saat itu saya jawab ke beliau, nggak usah Pak, kita kenal secara alami saja. Beliau memang sama-sama orang Batak, tapi saya menganggap beliau pimpinan, saya bawakan. Kalau sudah waktunya saya naik pangkat, pasti naik. Saya maunya begitu. Saya nggak mau karir saya naik, tapi saya punya beban. Jadi kalau alami kan saya nggak punya beban, jadi bisa diskusi atau bersenda gurau dengan enak gitu, nggak punya beban. Oke. Nah ya itulah, jadi hal-hal begitu yang sangat menggelitik
Ya itulah bapak-bapak dan ibu, itulah jadi pada saat kepemimpinan beliau juga welcome orangnya, terbuka, silahkan. Yang penting semua dapat dipertanggungjawabkan. Oke. Jadi Pak Winardi selanjutnya diganti oleh siapa ya? Pak Winardi penggantinya itu Pak Winardi apa Pak Hari atau siapa ya? Coba besok lah untuk video berikutnya nanti. Oke, segitu dulu Bapak dan Ibu. Ya kangen ya, mengingat kembali saya bukan mau untuk maksud apa, nggak ada, ini nggak ada itunya. Cuma saya mengingat, selalu saya ingat supaya saya mengingat histori. Intinya supaya tidak cepat pikun, itu aja. Kita mencoba mengetahui. Dan ada satu hal yang untuk Pak Winardi ini, Pak Ahmad Ardianto sendiri yang ngomong, boy, saya tuh salut sama Pak Winardi. Kenapa Pak? Itu kalau rapat boy, lihat presentasi itu udah kayak kamera. Jadi beliau itu tahu, padahal udah lewat sebulan atau 2 bulan, bahkan udah setahun, tapi masih ingat dia tuh. Dan ini terbukti. Saya pernah membuat laporan, itu laporan berdasarkan data 3 tahun yang lalu. Beliau ingat. Bayang, ingatnya bukan angkanya, sampai koma sekian tuh tahu. Saya cek di buku, akhirnya oke Pak, saya cek dulu ya Pak ya. Saya cek, betul sama persis. Waduh, luar biasa, betul yang dibilang Pak Didi. Pak Didi pintar, tapi daya ingatnya masih kalah sama Pak Winardi. Ya itulah, mantap. Demikian dulu Bapak dan Ibu. Udah video yang ke-6 ini, udah sampai ke kepemimpinan Pak Winardi. Selanjutnya saya akan menyanyi. Judul lagunya ya, karena kita kan pemuda zaman dulu, jadi lagu-lagunya lagu-lagu jadul semua. Dari Deloitte, Sepanjang Lorong yang Gelap. Selamat mendengarkan Bapak dan Ibu. Aku anak tak mampu bagai mereka itu, tapi soal bercinta ku punya cara yang tersendiri, yang lebih ternikmati. Coba Anda merenungi bayang lorong itu kini jadi terang karena ditebari lampu. Di mana aku cari tempatku untuk bercumbu rayu. Kini aku gigit jari. Sepanjang lorong yang gelap, tempat pertemuan dengannya. Sepanjang lorong yang gelap, tempat aku berkasih cinta dengannya.
itulah Bapak dan Ibu, lagu dari video yang ke-6, nomor ke-6 untuk pengganti Pak Winardi. Saya lupa, besok nanti saya akan ingat-ingat dulu. Mudah-mudahan lagu yang saya nyanyikan ya mungkin ya sambil mengenang untuk yang seumuran saya pasti masih mengingat lagu ini. Mudah-mudahan terhibur, dan jangan lupa tolong ya di subscribe, di like, dan di share jika berkenan. Walaupun banyak yang tidak menonton, tidak di subscribe, tidak di like, dan tidak di share, tidak apa-apa Bapak dan Ibu. Saya tujuannya adalah untuk mengenang kembali apa yang saya ingat. Saya menghibur diri saya sendiri. Syukur-syukur kalau Bapak dan Ibu terhibur. Terima kasih, tujuannya ke situ supaya saya tidak cepat pikun. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sampai ketemu di video saya yang berikutnya. Selamat malam.